Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hukum dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Febri Purnama Vita. Selaku host, izinkan untuk menyapa kalian semua di acara ini. Selamat datang di podcast Bisikan, bincang asik kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Alhamdulillah pada hari ini podcast kita kedatangan tamu, yaitu narasumber yang berasal dari salah satu Bapak Hakim Senior di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu Bapak Martin Ginting, SHMH. Selamat siang dan selamat datang Bapak Martin Ginting. Siang. Beliau selain berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, beliau juga merupakan juru bicara atau humas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sudah berpengalaman dan telah berkarir sebagai hakim selama lebih kurang 28 tahun lamanya. Begitu ya Pak ya. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Oleh sebab itu, saya mohon izin perkenannya Pak Martin Ginting untuk membacakan sejarah singkat tugas Bapak Martin Ginting yang sudah 28 tahun ini bekerja di pengadilan. Pada awalnya karir Bapak pada tahun 1992, Bapak Martin Ginting bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Selanjutnya pada tahun 1996, Bapak Martin Ginting bertugas sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Biak, Papua, dan dilanjutkan pada tahun 1999 sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2003, Bapak Martin Ginting juga pernah bertugas sebagai hakim pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan ini mungkin jabatan struktural awal dari Bapak Ginting ya pada tahun 2008 ya. Saya lihat Bapak pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli di Aceh. Dan selanjutnya di tempat yang sama, Bapak Martin Ginting yaitu pada tahun 2010 pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sigli dan dilanjutkan pada tahun 2012 bertugas dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Dilanjutkan pada tahun 2014, Bapak Martin Ginting bertugas sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dilanjutkan pada 2018, beliau bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang beliau bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Demikian, bukan begitu Pak Ginting? Benar Bu Febri selaku host ya, dan diantaranya juga kami pernah ditugaskan untuk menangani perkara-perkara konflik ya di Aceh, yaitu di tahun 2002. Ya khusus Detasering menangani perkara GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Demikian senior. Sebagai tambahan. Baik, sudah sangat senior sekali Bapak bekerja dari Sabang sampai Merauke dan sudah benar. Banyak sekali pengalaman yang mungkin bisa berbagi dengan kita semua ya. Bagaimana seluk-beluk dan kinerja Bapak sebagai hakim, permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin bisa Bapak bagi sekaitan dengan acara ini, mungkin di sela-sela acara ini bisa nanti Bapak menceritakan kepada kami. Baik, terima kasih Bapak untuk perkenalannya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk kepada topik podcast hari ini, yaitu kita langsung masuk ke dalam tema acara ini, yaitu pada podcast yang ini ya, ini
temanya menarik sekali ya, karena mengenai gugatan sederhana atau small claim court ya. Ini kalau bisa Bapak perkenan Bapak untuk menyampaikan apa sih, kita sering mendengar ya gugatan sederhana, tapi kita sendiri bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan gugatan sederhana. Secara singkat bisa Bapak untuk menjelaskan kepada kami? Baik, terima kasih pada host kita pada siang ini dan juga kepada pemirsa ya, sahabat hukum yang ada di tanah air dimanapun berada. Memang di pengadilan pada umumnya ya klasifikasi perkara ada yang pidana, ada yang perdata. Namun hari ini tema yang kita bahas adalah kaitan dengan perdata. Namun yang ditanyakan tadi oleh host kepada kami bahwa apa itu gugatan sederhana. Memang sebagaimana kita ketahui produk daripada peraturan hukum acara kita masih ya banyak diwariskan dari zaman kolonial dulu ya. Itu sebelum kita merdeka ada namanya HR, ada namanya RBG yang menjadi panduan bagi para hakim dalam menangani suatu perkara perdata. Kalau gugatan sederhana ini sendiri, ini masuk kategori perkara pidana atau perdata sih Pak? Mungkin ya, ada yang bertanya-tanya ya. Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan ada dua klasifikasi tadi. Gugatan sederhana ini adalah sebagaimana sebutannya adalah gugatan termasuk kepada gugatan hukum perdata, keperdataan. Ya, yang lazim kita sebut di pengadilan itu adalah gugatan keperdataan. Jadi gugatan sederhana ini memang sederhanakan, artinya sesuai dengan ajas yang ada di Undang-Undang Kehakiman itu sendiri bahwa Kekuasaan kehakiman ya Pak ya? Ya, peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dari perkembangan dari waktu ke waktu memang banyak ya ditemukan keluhan-keluhan dari para pencari keadilan di tanah air ya yang datang ke pengadilan. Kenapa? Bahwa selama ini karena undang-undang dari produk kolonial itu sendiri belum memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau pencari keadilan di tanah air. Sehingga Mahkamah Agung ya dalam hal ini berupaya bagaimana membuat terobosan-terobosan ya agar masyarakat yang berurusan pengadilan yang memiliki sengketa-sengketa bisa diselesaikan dengan cepat sesuai dengan ajas tadi ya. Berarti mengisi kekosongan hukum dalam hal ini Mahkamah Agung ya Pak ya. Itu produknya tuh apa Pak? Apa yang mendasari atau payung hukum dari gugatan sederhana ini Pak? Ya, payung hukum yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung ini memang berwenang ya sesuai dengan undang-undang bahwa apabila terdapat kekosongan hukum ya agar peradilan itu berjalan dengan baik dan juga memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat, maka Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan peraturan ya Mahkamah Agung ataupun edaran atau surat edaran yang selama ini kita kenal dengan SEMA ya. Mungkin para praktisi hukum di tanah air sudah paham bahwa pengadilan ya selalu menggunakan SEMA atau peraturan apabila ada aturan-aturan di dalam undang-undang atau hukum acara itu tidak lagi update atau tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pelayanan hukum di pengadilan. Jadi peraturan nomor berapa tuh Pak kalau peraturan Mahkamah Agung tersebut? Peraturan yang sudah dikeluarkan sebenarnya ada dua ya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015. Ya, di sana prinsip-prinsipnya bahwa gugatan bisa diajukan secara khusus, yaitu tadi sederhana,
ya, tapi dibatasi dengan jumlah nilai perkaranya. Artinya objek gugatannya maksimal 200 juta rupiah. Oh, itu yang lama Yang, berarti yang dua produk Perma nomor 2 tahun tahun 2015. Namun dari waktu ke waktu ini terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat, sehingga kemudian di tahun 2019 ini disempurnakan kembali melalui Perma nomor 4 ya, nomor 4 tahun 2019. Itu kira-kira Bu Feby. Secara singkat Pak ya, mungkin kita mau tahu nih, kenapa sih Mahkamah Agung mengupdate seperti yang Bapak sampaikan atau mengevaluasi peraturan Mahkamah Agung, toh sudah dibikin pada tahun 2015, kok 2019 tuh mengupdate atau mengevaluasi lagi? Apa yang dievaluasi atau apa perbedaan peraturan Mahkamah Agung yang lama tahun 2015 dengan peraturan Mahkamah Agung yang baru tahun 2019 tersebut? Bapak bisa secara singkat Pak menguraikan, menjelaskan kepada kita semua? Ya, baik ya. Jadi Mahkamah Agung di awal sudah menerbitkan Perma nomor 2 ya 2015. Di sana memang sudah diatur bahwa gugatan yang digulirkan atau didaftarkan secara GS ataupun gugatan sederhana itu nilai objek perkaranya itu adalah 200 juta rupiah. Juga para pihaknya ya harus satu lawan satu. Artinya penggugat dan tergugat ya tidak boleh lebih. Dan juga domisili dari para pihak yang berperkara itu harus berada dalam satu wilayah hukum. Ya, misalnya kalau satu di Jakarta Barat, satunya lagi tetap harus ada di Jakarta Barat. Terus masalah yang tanah ya, ini juga tidak dibolehkan digulirkan melalui gugatan sederhana. Dan banyak lagi hal-hal ya dalam hukum acara yang spesifik yang berbeda dengan gugatan perdata biasa. Perbedaannya tadi sebagaimana host tanyakan bahwa antara Perma nomor 2 dan nomor 4 ini ya, ini karena kebutuhan daripada masyarakat setelah digulirkan Perma nomor 2 tadi ya, ternyata ya ada temuan-temuan atau ada hambatan-hambatan. Sehingga yang spesifik kita ketahui penyempurnaan daripada Perma nomor 2 tadi, bahwa di Perma nomor 4 ini ya boleh orang seorang penggugat yang berasal dari luar wilayah hukum, misalnya di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, boleh mengajukan gugatan sederhana di wilayah hukum Jakarta Barat. Namun dia harus memberikan kuasa ya, baik insidentil ya, baik kuasa kepada kuasa hukum dan yang sebagaimana biasanya. Namun memang mereka para pihak harus tetap hadir di persidangan. Tapi kuasa hukum, apakah kuasa hukum itu berkedudukan harus di Jakarta selain Jakarta Barat, atau kuasa hukum atau kuasa insidentil itu harus berkedudukan atau bertempat tinggal di Jakarta Barat juga Pak, biar satu daerah wilayah ya, seperti itu? Baik Bu Febri ya, memang filosofi dari penerbitan Perma tadi kan tujuannya agar menyederhanakan, agar mudah dilaksanakan. Nah, disyaratkan memang para pihak itu ya, baik kuasanya yang ditunjuk harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Berarti harus wilayah hukum. Jadi wilayah hukum misalnya untuk di sini Pengadilan Negeri Jakarta Barat seperti itu Pak ya. Jadi nilai sengketa tadinya 200 menjadi berapa Pak? Berubah menjadi 500 juta rupiah. Begitu. Ya, jadi 500 juta ke bawah ya nilai objek gugatan, maka dapat diajukan atau wajib diajukan secara gugatan sederhana. Kecuali ya, ini ada pengecualian. Jadi tidak semata-mata apabila nilai objek gugatan 500 juta
ini langsung digulirkan melalui gugatan sederhana. Ada syarat-syarat yang sudah diatur sedemikian rupa, ya. Misalnya masalah sengketa tanah. Nah, ini tidak bisa, Pak, ya. karena memang pada umumnya tidak mungkin sederhana, ya, karena tanah ini pada umumnya lebih rumit dalam penanganannya. Ya, kedua, ya, dalam hal syarat-syarat tadi, ya, selain dia harus sengketa tanah tidak boleh, juga masalah-masalah yang sudah diatur dalam undang-undang khusus. Contohnya seperti apa itu, Pak? Ya, Undang-undang khusus? yang memang misalnya sudah ada diatur dalam undang-undang pajak misalnya, ya, yang memang sudah ada spesialisasi, maka hal-hal yang demikian, ya, tidak boleh diatur atau diajukan secara gugatan sederhana. Ya. Gitu ya, Pak, ya. Demikian. Ya. Jadi Bapak tadi menyampaikan, ya, bahwa gugatan sederhana masuk ke dalam ranah, ya, Pak, ranah hukum perdata berarti, ya, bisa saya sampaikan. Ini apa sih, Pak? Nah, masyarakat awam mungkin, ya, apa sih perdata itu? Kan terdiri dari beberapa perkara. Nah, kita spesifikasikan mengenai gugatan dan gugatan sederhana aja. Nah, untuk gugatan biasa dan gugatan sederhana, apa sih, Pak, bedanya lagi? Nah, Ya. kenapa sih harus ada gugatan sederhana? Kan gugatan biasa juga bisa. Nah, apa perbedaannya itu, Pak? Baik, ya, Bu Febri, bahwa gugatan perdata biasa dengan gugatan perdata secara sederhana ini sangat-sangat banyak perbedaan. Ya, kalau gugatan biasa atau perdata biasa di pengadilan itu, ya, bisa memakan waktu yang cukup lama. Jangka waktunya, ya, Jangka Pak, ya? waktunya. Apakah ada batasan untuk gugatan biasa, Pak? Ya. Atau Kalau gugatan sederhana? perkara biasa, ya, pada dasarnya Mahkamah Agung sudah membatasi penyelesaian perkara secara normal itu kan cuma 5 bulan, ya. baik. Namun dalam praktek hal tersebut sering tidak tercapai karena problem atau masalah yang diajukan oleh para pihak itu sangat komplik, ya, syarat dengan berbagai masalah, sehingga dalam hal pemanggilan saja kadang-kadang, ya, sudah menggunakan waktu bisa 2 bulan, 3 bulan. Nah, namun dalam perkara sederhana, gugatan sederhana ini sudah dibatasi penyelesaian perkara sejak didaftarkan, ya, dan sudah masuk ke sidang pertama pengadilan, wajib kita hakim, ya, menyelesaikannya dalam tempo waktu 25 hari kerja. Nah, jadi sudah dibatasi masalah waktu. Itu perbedaan yang sangat prinsipil. Perbedaan lainnya dalam perkara-perkara gugatan biasa, hukum acaranya itu, ya, bisa saja ada provisi, ya, ada eksepsi, ada mungkin, Pak, eksepsi, ya? Ada replik, duplik, ya, rekopensi, ya, gugatan rekopensi, dan ada kesimpulan. Oh, ya. Bagaimana dengan gugatan sederhana ini, Pak? Itulah, ya, yang membedakannya dengan gugatan sederhana. Untuk mencapai target yang 25 hari kerja tadi, maka melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tadi, tahun 2019, hak dari para pihak untuk provisi, ya, eksepsi, dan replik, duplik, kesimpulan, ya, ini sudah ditiadakan. Ya, jadi begitu Pak penggugat sudah hadir, para pihak sudah lengkap, maka gugatan dibacakan, lalu langsung dijawab, ya. Mungkin ini waktunya juga persidangan penundaannya tidak 1 minggu, ya. Baiknya, ya, tundaannya sehari, ya, sesuai dengan target waktu yang harus 25 hari kerja itu. 25 hari kerja tadi. Betul. Jadi sangat memang berbeda, ya, dengan cara-cara penyelesaiannya, ya. Dan
upaya hukum, ini juga ada upaya hukum sebenarnya. Gugatan sederhana itu upaya hukumnya adalah keberatan. Ya, keberatan tersebut ya diajukan di tempat di mana perkara tersebut diajukan. Berarti kalau gugatan ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka keberatan juga akan diajukan di PN Jakarta Barat, bukan ke Pengadilan Tinggi. Ya, Baik Pak, kalau gugatan sederhana sendiri ini hakimnya yang menangani perkara itu ada berapa hakim? Atau majelis atau sendiri atau seperti apa Pak untuk gugatan sederhana sendiri? ya. Baik ya, dalam hal gugatan sederhana memang hukum acaranya itu sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mencapai target penyelesaian 25 hari kerja tadi. Hakimnya ditunjuk ya untuk gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Hakim tunggal. Ya, Baik. itu biasanya ditunjuk yang lebih junior, ya. Dan apabila ada keberatan, ya keberatan ini samalah dengan perkara gugatan biasa kita sebut banding. Jadi Tapi banding, penyebutannya di sini adalah keberatan. Baik. Keberatan itu diajukan di sini di tempat pengadilan pemutus perkara GS-nya, ya. Namun hakimnya majelis. Dan diadili atau ditunjuk adalah hakim senior. Itu kira-kira upaya hukum. Dan setelah diputus oleh hakim keberatan ini, maka perkara telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada upaya hukum Tidak ada lain. upaya hukum Ya. lainnya. Baik, Jadi Pak. inkrah. Oh, langsung inkrah ya Pak ya? Inkrah, ya. Itulah tujuan daripada pengaturan gugatan sederhana agar memang cepat selesai, ya. Jadi kembali lagi kepada ajas tadi ya, sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian Bu Febri. Baik, selama ini kan dalam perkara gugatan biasa ya Pak ya, ada kita kenal dengan istilah mediasi ya Pak ya. Nah, jadi dengan jangka waktu yang cuma 25 hari kerja ini apa bisa terpenuhi? Sementara untuk di peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi sendiri kan 30 hari kerja tambah 30 hari kerja. Nah, dalam perkara ini seperti apa Pak? Ada enggak disyaratkan dalam gugatan sederhana ini untuk upaya perdamaian atau mediasi? Baik ya, kepada seluruh pemirsa ya, bahwa gugatan sederhana memang hukum acaranya banyak yang disimpangi ya, perbedaannya banyak dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Kalau di gugatan perdata biasa memang wajib ya ada peraturan bahwa setiap perkara perdata harus digulirkan dulu melalui mediasi. Ya, harus diserahkan dulu kepada mediator. Ya, baik mediator hakim maupun non hakim. Namun dalam perkara gugatan sederhana, mediasi ini ditiadakan. Ya, artinya tidak ada diberi khusus oleh hakim yang menangani untuk diselesaikan dulu melalui mediator. Namun demikian, ya hakim tunggal yang menangani perkara gugatan sederhana disarankan, ya diwajibkan, ya untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak. Sambil berjalan, perkara berjalan. Hakim tersebut ya Pak ya? Hakim yang bersangkutan. Ya. Pak, ya. Baik, untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini sendiri Pak ya, sudah berapa banyak sih Pak perkara yang masuk atau sudah didaftarkan untuk perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini Pak? Ada data yang bisa Bapak berikan kepada kita semua? Ya, baik ya. Memang berdasarkan data yang ada di tahun 2023 ya, perkara GS ini gugatan sederhana tahun kemarin Pak ya? Iya, tahun kemarin. Ya, itu sekitar 31 perkara. Tahun 2022 sekitar 19 perkara. Oh, berarti ada kemajuan ya Pak ya 2 tahun lalu. Ada ya. Dan di tahun ini sedang berjalan ya, sudah terdaftar atau sedang ditangani 14
perkara. Oh. Gugatan sederhana. Jadi sampai Juli ini ya Pak ya? Sampai Juli ini. Baik ya, ini karena waktu sudah hampir habis, jadi untuk di akhir acara apa harapan Bapak ya mengenai dengan berlakunya gugatan sederhana, apa harapan baik dari kita sebagai penegak hukum maupun pada masyarakat, apa harapan dari Bapak dengan adanya gugatan sederhana ini? Baik ya, pengalaman kami selaku hakim ya, di mana sudah sering bertugas di beberapa daerah, harapan kami tentunya ya agar para pencari keadilan ya atau masyarakat ya dimanapun berada, apabila ada case atau sengketa ya yang nilainya di bawah 500 juta rupiah, saya kira sepatutnya lah ya Bu Febri ya digunakan gugatan penyelesaiannya dengan gugatan sederhana. Kenapa? Ya, tidak perlu lagi kita berlama-lama ya menunggu suatu kepastian hukum tentang sengketa yang dihadapi. Karena nilai gugatannya cuma 500 juta rupiah. Jadi ini pengalaman kami masih banyak masyarakat pencari keadilan itu sendiri yang menggunakan gugatan biasa. Padahal nilai objek perkaranya adalah di bawah 500 juta. Nanti pengadilan yang akan memilah-milah ya, menseleksi mana perkara yang masuk dalam kategori gugatan biasa dan gugatan sederhana. Baik, jadi Bapak. Begini Bu Febri, sedikit ya kami tambahkan bahwa di pengadilan ini sekarang ya sudah kita siapkan juga ada pojok ekot namanya. Ekot itu berperkara secara elektronik ya. Jadi bisa berkonsultasi di depan ya di bagian PTSP ya. Apabila masyarakat ya ada perkara-perkara yang perlu dikonsultasikan yang nilai gugatannya di bawah 500 juta rupiah ya, bisa bagaimana secara detail cara pengajuannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini. Kami ya di bagian depan ya sudah menyiapkan namanya pojok ekot, berperkara secara elektronik. Semuanya sudah melalui elektronik. Elektronik. Ya, Pak, ya? Jadi perkara sederhana ini pun dimungkinkan untuk digulirkan secara elektronik. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas informasi yang telah Bapak berikan sekaitan dengan gugatan sederhana ini. Demikian tadi bincang asik kita hari ini. Kami Pengadilan Negeri Jakarta Barat terus berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada pencari keadilan dimanapun sobat pengadilan berada. Sebelum kami akhiri acara ini, mohon perkenannya untuk like and subscribe di podcast kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi hukum dan layanan pengadilan. Saya Febri Purnamavita selaku host pada acara ini izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast episode Bisikan Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan selalu.